Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sahabatul mu'minin rahimakumullah. Jemaah muslimin iman yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan, kemampuan dan kemauan untuk dapat hadir menjalankan kewajiban berpuasa salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan berzikir musyawarah sampai nanti insyaallah waktu subuh. Selawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, istri-istrinya, dan kepada kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah sampai akhir hayat kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada hari ini ada yang meninggal di pinggir kali ini, Jalan Cempiring, Bapak Hendrawan, umat Katolik. 2 bulan terakhir ini yang meninggal DNA non muslim, Joni, Ferdinand, Roni, Raymond, Pak Hendrawan. Nah, ada sedikit petunjuk dari Rasulullah SAW kalau kita melayat orang non muslim, kita kan dilarang mendoakan kerahmatan dan ampunan. Tapi kita boleh berdoa. Nah, doanya yang paling umum untuk para ulama, yang paling umum dan netral adalah jazallaha hasba ma'amilah. Jazallaha hasba ma'amilah. Jadi semoga Allah membalas apa yang diperbuat di dunia ini. Terserah Allah. Allah mau mengampuni, Allah mau ngasih urusan Allah. Ya Pak, jazallaha hasba ma'amilah. Itu doanya yang sepakat jumhur ulama untuk mengucapkannya apabila sedang melayat orang non muslim. Jazallaha hasba ma'amilah. Baik. Pada pagi ini singkat saja saya ingin menguraikan satu materi dengan judul keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu udah istimewa, nggak usah diuraikan. Al-Quran dan hadis banyak sekali menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita perlu tahu? Karena kita hidup ini lagi menjalani rukun Islam dan rukun iman. Salah satu rukun iman itu beriman pada Rasulullah, beriman pada nabi-nabi, pada Rasul kita. Nah, kita itu ada diikat dengan satu janji oleh Nabi yang ini berlaku sampai hari kiamat. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum, kamu tidak disebut beriman hatta akuna ahabba ilaih, sampai kamu sanggup mencintai aku mim walidihi wa walidihi wa nasi ajmain, melebihi cintamu pada bapakmu, pada anakmu, dan manusia seluruhnya. Jadi kita ini wajib cinta Rasulullah, wajib mencintai Rasulullah. Nah, gimana mau cinta kalau nggak kenal? Ya kan? Jadi kita mesti kenal dulu ya sama sosok Nabi Muhammad SAW. Kenal, tersayang, sayang terkangen, kangen tercinta. Urusan kangen ini kan udah diduluin kita. Kita udah didahulukan oleh Bimbo. Bimbo itu Sam, Acil, Majata apa ya? Bapak-bapak yang umurnya di atas 50 pasti tahu grup Bimbo kan ya? Mereka ngarang lagu Rindu kami padamu ya Rasul. Rindu. Kenapa? Itu tadi levelnya. Nah, kita bagaimana menjalani itu? Bahkan kita bisa disebut tidak beriman apabila, atau iman kita gak sempurna apabila kita gak sanggup mencintai Rasulullah. Padahal Rasulullah itu namanya itu yang menjadikan orang sah menjadi muslim. Kita kalau menjadi muslim kan nyebut syahadat.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, pagi ini salah satu dari sekian banyak keistimewaan Nabi Muhammad akan saya sharing kepada bapak-bapak sekalian. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40 menceritakan begini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum." Bukanlah Muhammad itu seorang bapak dari orang di antara kamu. Jadi Rasulullah itu jangan dianggap sebagai dia bapak kami, bukan. Nah, Allah membuktikan hal ini. Rasulullah pernah punya anak laki-laki, ya. Tapi anak laki-lakinya Rasulullah tidak sampai dewasa, ya Pak ya, tidak sampai dewasa. Rata-rata mati muda. Ada Qasim, ada Thohir, ada Ibrahim. Bahkan Ibrahim ini anaknya Rasulullah dengan istri dari Romawi, ya, Maria Kiptiah namanya. Itu hanya 6 bulan umurnya meninggal. Jadi kenapa begitu? Hikmahnya adalah Allah tidak ingin Nabi punya anak laki-laki yang kelak akan disembah oleh umat Islam ini. Karena keturunan Rasul itu kan menjadi turunan yang baik gitu, yang perlu dicontoh. Nah, jadi ditiadakan. Nah, makanya di sini ayatnya, "Makana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum." Bukanlah Muhammad itu bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Nah ini, walakin Rasulullah, tapi dia itu Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah, ya kan? Wa khataman nabiyyin, dan dia penutup dari semua nabi-nabi. Pak, jumlah nabi ada berapa, Pak? Pak Haji Kadir, jumlah nabi berapa? Banyak, tapi yang perlu diketahui kalau nggak salah 25. Iya, betul. Jadi dalam hadis jumlah nabi itu 124.000. 124.000. Dari sekian itu yang diangkat jadi Rasul. Jadi Nabi dan Rasul beda Pak ya. Cuma 350. Dari 350 itu ada ini jadi Nabi dan Rasul ya. Yang perlu diketahui 25. Yang namanya jelas-jelas tercantum di dalam Al-Quran gitu. Dari 25 itu yang 5 ulil azmi, Nabi dan Rasul yang penuh dengan perjuangan, kesusahan hidup, ya, ulil azmi. Dari 5 itu 2 wajib kita sebut namanya tiap hari, yaitu siapa? Nabi Muhammad dan Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Jadi merucut terus itu. Nah, sekarang kita lagi ngomongin Muhammadnya. Walakin Rasulullah, dan dia adalah Rasulullah, wa khataman nabiyyin, dan menutup para nabi. Maka mari kita ambil beberapa dalil mengenai Nabi Muhammad SAW. Istimewanya apa? Suatu hari Rasulullah pernah berkata begini. Qala Rasulullah SAW, "Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala," ya, sungguhnya Nabi SAW bersabda ini. 1. Uqtitu khamsan, aku diberikan 5 perkara. Jadi Nabi mengaku beliau diberikan 5 perkara. Khamsan, ya. Yuqtahunna lam yuqtahunna ahadun qabli. Yang 5 perkara ini tidak pernah diberikan pada Nabi sebelumku. Nah, ini mulai istimewa. Jadi Nabi berkata, aku diberi 5 perkara yang tidak pernah 5 ini diberikan pada Nabi sebelumku. Padahal Nabi sebelum Rasulullah itu 124.000, banyak banget. Ya. Jadi nih, ya. Apa itu? Ya. 1. Nusirtu birrabbi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah melawan musuhku dengan ketakutan mereka sejauh 1 bulan perjalanan. Saya ulang ya. Aku ditolong oleh Allah untuk melawan musuh-musuhku dengan Allah menanamkan ketakutan di hati mereka kepadaku sejauh 1 bulan perjalanan. Jadi maksudnya gini, itu hanya tamsil ya. Artinya orang kalau udah dengar Muhammad atau mau perang sama Islam gitu, udah takut duluan. Gitu ya, takut duluan. Terbukti 49 kali Rasulullah perang, cuma 3 kali yang mengalami kekalahan. Lainnya selalu dibantai habis, ya. Tentang saya terangkan. Yang kedua, apa yang diistimewai Rasulullah?
waju'ilatil ardu masajida wa tahura. Dan untuk aku bumi ini dijadikan sebagai masjid dan tempat wudu di mana aja. Jadi hamparan bumi ini seluruhnya boleh ditempati untuk sholat. Makanya fa'ayyuha rajulin min ummati adrakathu shalah, kalau ada satu orang dari umatku sudah mendengar azan, ya di mana aja dia berada itu fayusolli, maka sholatlah. Karena udah ditetapkan untuk Nabi Muhammad untuk umatnya, setiap jejak langkah di mana di bumi ini semuanya masjid, semuanya sah sebagai tempat sujud. Itu keistimewaan kedua. Keistimewaan ketiga, wa khailat lil maghanimu, dihalalkan untukku harta rampasan perang. Dihalalkan untukku harta rampasan perang. Lam yahilla li ahadin qabli, yang tidak pernah harta rampasan perang ini dihalalkan untuk nabi sebelumku. Jadi mulai zaman Nabi Muhammad lah, kalau perang jihad fisabilillah lalu ada harta yang dirampas, itu sah, halal. Sebelumnya harta rampokan namanya. Jadi kalau kita perang sama orang terus kita ngambil hartanya, itu namanya kita ngerampok tuh. Tapi untuk umat Islam, untuk Nabi, maka semua harta rampasan perang sah atau halal. Keempat, wa utitu syafa'ah, dan aku diberikan oleh Allah hak syafaat. Hak syafaat. Terutama untuk Nabi nanti ada namanya syafaatul azim, syafaat yang besar. Saya terangkan. Terakhir, apa keistimewaan Rasulullah? Wa kana nabiyyu bali yub'atsu ila qaumi khassah, dan para nabi sebelumku diutus cuma buat umatnya doang. Ya. Wa yub'istu, dan aku diutus ila nasi ammah, untuk seluruh manusia. Tuh istimewanya Rasulullah. Baik, 5 ini sudah saya sebut, sekarang kita bahas satu persatu, enggak terlalu lama. Paling satu nomor ini cuma 10 menit ya. Jadi 50 menit. Yang belum bawa baju, belum bawa makanan, silakan ambil dulu ya. Baik, nomor pertama ya. Tadi istimewanya Nabi pernah bilang begini, nusirtu birru'bi masirata syahri. Aku ditolong melawan musuh-musuhku dengan Allah menanamkan ketakutan dalam hati musuh-musuhku itu kepadaku sejauh 1 bulan perjalanan. Ini pernah dibuktikan Rasulullah, Pak. Bapak pernah dengar nggak? Ketika perang apa ya, Pak? Perang Tabuk atau perang apa gitu? Badar nanti itu ditolong sama Allah. Ini yang Rasulullah itu setelah maghrib itu dia tertidur, lalu pedangnya digantung. Gitu. Salah satu musuh datang, ngambil pedangnya, langsung ke leher Rasulullah. Muhammad, siapa yang bisa nolong kamu? Sekarang pedang ini ujungnya ada di kamu nih, tinggal cek gitu. Rasulullah berdiri, Allah. Pedang itu jatuh, maka Nabi mengambil. Lalu hal yang sama dilakukan Nabi. Sekarang siapa yang bisa nolong kamu? Orang itu ketakutan, Pak. Ketakutan. Dan jadi dengan perkataan Allah udah cukup. Gitu. Maka Rasulullah bilang, saya maafkan kamu. Kembali kamu ke pasukanmu. Maaf. Satu, Bapak pernah dengar Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu sahabat Nabi sebelum dia masuk Islam. Itu preman pasar. Tidak ada hari di mana Umar itu tidak meninju orang sampai mati di pasar Ruqyah. Pasti dihajar orang. Ketika masuk Islam, tidak ada yang bisa menyentuh Rasulullah. Kalau Umar udah marah, dia penggal leher orang. Jadi orang takut sama Umar. Bahkan Rasulullah pernah bilang, Umar, saking Allah kasih kamu kewibawaan, setan kalau lihat kamu milih jalan lain. Setan kalau lihat Umar, dia milih jalan lain, nggak mau ketemu Umar. Kalau kita dilihat setan malah ya teman gue ini, teman setan itu Umar. Hamzah atau Hamzah? Hamzah itu pamannya Nabi ya, anaknya Abu Thalib. Hamzah bin Abdul Thalib ya, itu pamannya Nabi.
Beliau itu sampai saat-saat Nabi hijrah itu belum masuk Islam. Tapi beliau bilang sama orang-orang gitu. Sekarang Muhammad lagi ke Madinah. Ini belum masuk Islam nih. Dia di atas kudanya ngomong pada orang-orang. Siapa yang pengen istrinya jadi janda? Siapa yang pengen anak-anaknya jadi anak yatim? Hadapi aku. Jangan ganggu Muhammad. Diam semua orang, Pak. Saking heroiknya dia. Nah itu cerita-cerita mengenai kewibawaan Muhammad dan sahabatnya. Makanya beliau berkata, aku ditolong oleh Allah melawan musuhku, yang dimana Allah menanamkan ketakutan di hati musuh-musuhku itu terhadap aku. Gitu ya. Nah, salah satunya baru Allah menolong Rasulullah di perang Badar. Perang Badar itu umat Islam cuma 300, ya Pak ya? 313. Tapi di pihak musuh 1000-an. Bukan 3.000 ya? 1.000-an. 3.000. Bandingannya tuh berapa persen bandingannya? Tapi Allah memang menolong. Kata Allah dalam surat Ali Imran 123, "Walaqad nasarakumullahu bi Badri." Sungguh Allah telah menolong kamu Muhammad pada perang Badar. Ya kan? Wa antum adillah. Padahal kamu pada waktu itu menjadi orang yang sangat lemah. Kelompok Islam yang pada waktu itu modalnya cuman kalau sekarang tuh tombak, pedang gitu. Ya. Sedangkan yang di sana itu udah ada bantuan senjata dari Romawi, dari apa? Wah, pakai baju besi. Di kita belum ada di Islam itu. Padahal kamu lemah. Nah, dalam ayat berikutnya Allah menegaskan begini. Kata Allah, in tasbiru, kalau kamu bersabar pada waktu itu, wattattaqu, dan kamu berhati-hati, wayakum min qawrihim hadza, kemudian mereka menyerang kamu secara tiba-tiba, Allah berkata, yumdidkum rabbukum bikhamsatil alfi minal malaikati musawwamin. Allah akan menolong kamu dengan menurunkan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Jadi setiap nanti perang, setelah perang Badar itu Allah kirimkan malaikat, nggak kelihatan, tapi musuh itu kepancung sendiri terus. Jadi akhirnya pasukan Islam itu dikenal dengan sesuatu kekuatan yang nggak kelihatan dulu. Ya, nah ini keistimewaan Nabi Muhammad yang pertama, bahwa beliau ditolong oleh Allah untuk musuh-musuhnya jadi takut pada beliau. Yang kedua, dijadikan bumi untukku sebagai tempat sujud dan bersuci. Maka di mana saja kalian kalau mendengar azan, udah waktu sholat, sholatlah. Artinya begini prakteknya, jangan cari musola. Kalau emang di mana-mana bisa. Tapi ini ya, walaupun ada peraturan ini kata Rasulullah, bumi ini seluruhnya menjadi masjid, tempat sujud. Rasulullah dalam kesempatan lain juga menjelaskan ada tempat-tempat yang dilarang untuk sholat. Di antaranya, ya, al-ardu kulluha masjidun. Bumi semuanya masjid, kata Rasulullah. Illa, terkecuali al-maqbarata wal hammam, kecuali kuburan dan WC. Ngomong oleh Bapak iseng-iseng di stasiun Gambir tuh, di mana musola nggak ada, penuh itu, cari WC, taruh sejadah, nggak boleh. Ya. Di kuburan juga nggak boleh, terkecuali terpaksa menyolatkan jenazah ketika dia udah dikubur. Lalu kita di atas kuburannya kita sholat jenazah, bukan sholat lohor, sholat sunnah, ya. Sholat jenazah. Sholat jenazah kan nggak pakai ruku dan sujud ya. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Ya. Lalu ada lagi hadis yang mengatakan begini, Rasulullah karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW naha melarang ayusolla fi sab'ati mawatin. Sungguh Rasulullah melarang kita sholat di 7 tempat. Ya, 7 tempat. Kalau tadi 2 ya. Yang 2 tadi termasuk di sini nih. 1, fil masbala, di tempat sampah. Di Bantar Gebang tuh
sampahnya numpuk, sekitarnya radius berapa tuh nggak boleh sholat. Ya, juga jangan dekat-dekat sama tempat sampah. Kedua, wal majzarah, tempat penyembelihan hewan, jagal, itu nggak boleh kita sholat. Ya. Yang ketiga, wal makhbarah, di kuburan, tadi udah ya. Keempat, wa qari'atit thoriq, di tengah jalan. Kecuali kalau sholat Id kali ya, karena jalan tutup, ya silakan. Tapi menyengaja kita sholat tengah jalan itu, wah saya pengen khusyuk, nggak apa-apa. Semoga Allah bantu saya nggak ketabrak gitu. Allahu Akbar, hajar sama gojek. Ya, jadi tengah jalan nggak boleh dijadikan tempat sholat. Kemudian wafil hammam, di WC udah tadi. Terus wafil ma'atinil ibil, di kandang unta. Kalau sekarang ya kandang sapi, kandang kambing, kandang unta, semuanya. Kandang ternak, hewan ternak dilarang sholat di situ karena ada najisnya. Terus terakhir wa fauqa tohri baitillah, di atas Ka'bah. Bapak nih orang terkenal, pengennya istimewa gitu, naik haji, lihat ada tangganya, naik tangga di atas Ka'bah nggak boleh Pak ya. Kecuali di sekelilingnya itu di lantai berapa silakan. Tapi jangan menyengaja naik di atas Ka'bah itu sholat. Itu dilarang bagi kita sekalian umat Islam. Itu tadi. Jadi keistimewaan Rasulullah tetap bahwa semua tempat ini, semua bumi ini adalah masjid, berhak Bapak. Pertanyaannya, gimana Ustaz kalau kita terpaksa mesti sholat di gereja, di kuil, di kelenteng, nggak ada tempat lagi. Jadi kita lagi mampir nih ke Thailand, ada di kuil Buddha, waktu asar, ya, hujan deras di luar, kita bawa sejadah, boleh nggak? Nah, boleh, karena dia tidak termasuk tempat yang dilarang. Gitu ya. Tapi jangan hadap juga ke itu topekongnya, ya. Atau kalau di gereja jangan hadap ke salibnya itu, jangan. Sholat, ya. Cari kiblatnya sendiri, gitu ya. Itu istimewa yang kedua. Mesti semua bumi dipakai sebagai masjid, bisa. Yang ketiga, wa uhillat lil ghanim, dan dihalalkan untuk aku rampasan perang. Ini antik nih. Satu surat di Quran, surat ke-8 namanya Al-Anfal. Al-Anfal itu artinya harta rampasan perang. Ya. Nah, rampasan perangnya ada dua yang perlu Bapak ketahui. Satu ghanimah, satu fai'i. Ghanimah adalah harta rampasan perang setelah perang. Jadi kita perang, nanti kalau musuh udah kalah, musuh yang masih hidup itu kita rampas. Dulu sebagai budak, kalau sekarang sebagai tahanan. Nah, hartanya, ya istrinya, rumahnya segala macam menjadi harta rampasan perang. Itu ghanimah. Ya. Lalu yang kedua, fai'i. Fai itu harta rampasan perang yang tidak perang. Jadi kita ikut mau perang nih. Kita mau perang sama BPI. Wow, umat Islam nih, Allahu Akbar, datang pakai kuda atau pakai motor itu. Orang BPI bilang, saya nyerah. Silakan ambil harta saya. Itu namanya fai'i. Jadi harta rampasan perang secara umum ada satu namanya al-anfal. Harta yang kita perdapat dari perang. Tapi jenisnya ada dua, yaitu ghanimah dan fai'i. Nah, untuk ghanimah dan fai'i ini Al-Quran mengatur, Pak. Buat siapa itu? Untuk ghanimah, kata Al-Quran di surah Al-Fatihah, itu 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Artinya untuk Baitul Mal. Boleh buat umat. Tapi yang 4/5 untuk honor yang ikut perang. Kalau masih hidup, dikasih honor yang perang. Kalau udah mati, keluarganya yang dikasih honor. Gitu ya, Pak ya. Itu halal. Sebelum Nabi, setiap nabi-nabi terdahulu yang berperang, itu tidak boleh mengambil hartanya musuhnya kalau menang. Kalau mengambil, haram karena merampok. Nah, untuk Nabi Muhammad diistimewakan harta ghanimah menjadi harta yang halal dan baik.
Ini sahnya halalnya itu ada Bapak lihat nanti di surat Al-Anfal ayat 69. Allah berfirman, "Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban." Makanlah dari sebagian rampasan perang itu yang telah kamu ambil itu sebagai makanan yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah. Wattaqullah. Ya, itu keistimewaan ketiga. Dikit lagi Pak. Keistimewaan keempat, Rasulullah berfirman, wa uqtitus syafa'ah, dan kepada aku diberikan hak syafaat. Di syafaatnya artinya apa Pak Hadir? Syafaat semacam memberi pertolongan. Pertolongan ya. Pertolongan betul kan. Kalau lebih tepatnya lagi rekomendasi saudara. KTBDC kalau sekarang. Jadi istilah enaknya begini. Nabi Muhammad itu nabi, satu-satunya nabi yang kepengen umatnya semua masuk surga. Sehingga ketika beliau mau wafat aja, yang disebut siapa? Umatnya. Umatku. Gitu. Beliau tuh minta jaminan sama Allah. Boleh nggak saya minta supaya umat saya masuk surga semua? Allah nggak memberi langsung begitu. Ya. Tapi Nabi Muhammad pernah bilang, kullu ummatin yadkhulul jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Nah ya beratnya begitu. Umat Islam ini ada yang nggak mau masuk surga, yang enggan gitu. Jadi syafaat itu semacam pertolongan yang haknya Allah berikan pada Nabi Muhammad. Padahal aslinya syafaat itu milik siapa? Allah. Milik Allah. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa ngasih syafaatku, kata Allah, dari sisiku ini, illa bi'izni, kecuali dengan izinku. Nah, makhluk yang bisa memberi syafaat banyak. Malaikat bisa memberi syafaat, bahkan kita itu bisa memberi syafaat. Orang mukmin bisa memberi syafaat nanti. Ya. Misalnya ada hadis, siapa yang hafal Quran, mahir Quran, bisa memberi syafaat pada ahlinya, pada keluarganya 10 orang. Artinya gini, begitu ahli Quran ini mati, kemudian di hari kiamat dia dikumpulkan, dosanya udah diampuni oleh Allah, dia bisa minta sama Allah, ya Allah, bapakku dulu jarang sholat, ini ibuku, ini adikku, ini kakakku, masukkan semua dia Allah ke surga. Itu syafaat. Bisa gitu. Nah, syafaat Nabi itu nanti akan terjadi 2 kali Nabi diberikan hak syafaat. Yang satu bukan diberikan hak, yang satu Nabi tentu diminta syafaatnya. Ini adalah dalam hadis, kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpin manusia nanti di hari kiamat dan aku tidak sombong. Beliau juga pemimpin para nabi karena beliau bilang, ana sayyidul anbiya'i wal mursalin yaumal kiamat. Saya itu nanti pemimpin para nabi dan rasul di hari kiamat. Rasulullah yang pegang bendera, rombongan nabi dan rasul, beliau di depan. Gak bangga kita Pak punya nabi begini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Jadi Rasulullah bilang gitu, lalu Rasulullah bilang, wa ana awwalu man tansyaqul ardu anhu yaumil qiyamah. Saya orang yang pertama dibangkitkan di hari kiamat. Yang penting adalah wa ana awwala syafi'i wa awwalu musfahi wala fakhar. Aku orang pertama yang dimintakan syafaat dan memberi syafaat. Dimintakannya begini, ketika huru hara hari kiamat, orang baru dipanggil sama Allah semua, hari berbangkit tuh, ke masyhar. Orang-orang bingung karena waktu menunggu Allah datang itu, Allah kan akan datang. Jadi Allah itu sebagai sang Khalik akan menjumpai makhluk-makhluk yang di padang masyhar itu, Pak. Dikawal oleh 8 malaikat, namanya Hamalatul Arsy, malaikat pemikul arsy. Nah, menunggu Allah datang ini, kata Nabi, 50.000 tahun. Bayangkan Pak derajat jauh yang paling tua udah ini kan. Kita umur kita dipanjangkan segitu untuk menunggu Allah datang. Nah, pada waktu menunggu Allah itu kita nggak ada catering, Pak. Nggak ada warung lain, beli teh botol, beli rokok, nggak ada. Orang kehausan, panas terik ya. Lalu kadang-kadang kita berkelompok, kita akan mendatangi Nabi Adam.
minta, gimana nih acaranya nih? Kok belum mulai-mulai juga nih? Tolong kasih kita syafaat dong. Jadi kita nanti akan nuntut ke tiap nabi. Adam bilang, saya nggak mau. Saya pernah disuruh sama Allah tuh jangan makan buah di surga itu, tapi saya langgar. Saya malu sama Allah. Kau datanglah pada Idris, pada Nuh, pada Hud, Soleh, sampai akhirnya mereka datang pada Rasulullah minta syafaat. Tapi Rasulullah memang masih juga sama-sama belum tahu acaranya nih. Mulailah ada yaumul hisab, hari perhisapan, lalu hari mizan, yaumul mizan, yaumul fasl, hari keputusan gitu. Maka Rasulullah diberikan waktu beraudiensi menghadap Allah. Rasulullah sujud dalam waktu yang Allah kehendaki. Nggak tahu kapan, entah 1000 tahun, pokoknya sujud. Baru disuruh bangun sama Allah. Muhammad, ada apa? Mau apa kamu? Ummati ya Rabb. Umatku ya Rabb. Umatmu yang mana? Yang di neraka. Jadi itulah Rasulullah berkata, aku adalah pemberi syafaat kepada sebuah umatku yang bergelar Jahanimiyun, penghuni neraka jahanam. Rasulullah minta pada Allah agar diringankan siksanya atau dikeluarkan dari neraka. Itu syafaat, ya, ada haknya itu. Terakhir, keistimewaan Rasulullah SAW adalah beliau nabi untuk seluruh manusia, bukan cuma untuk orang Islam. Jangan salah paham nih Pak. Ya, ada ayat yang menyatakan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidaklah kamu aku utus ke dunia ini ya Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Nah, al-alamin itu isinya ada manusia, ada hewan, ada semua makhluk. Rasulullah diutus untuk itu. Tapi yang lebih tegas lagi, Bapak bisa lihat di surat As-Saba yang bunyinya wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tidaklah aku utus kamu Muhammad terkecuali untuk seluruh manusia, basyiran wa nadhira, untuk sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, walakinna aksarun nasi la ya'lamun, sementara banyak orang yang tidak mengerti soal ini. Ya, itulah 5 keistimewaan dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tadi adalah apa Pak? Lupa saya. Yang pertama tadi adalah Rasulullah itu istimewanya pada ngantuk ya. Istimewanya Rasulullah adalah aku, kata Rasulullah, ditolong oleh Allah melawan musuhku dengan menanamkan ketakutan pada hati musuh-musuhku itu kepadaku. Kedua, bumi ini dijadikan untukku sebagai tempat sujud dimanapun, kali di 7 tempat yang dilarang tadi. Ya, yang ketiga, dihalalkan untukku harta rampasan perang, ya, yang tidak pernah dihalalkan oleh nabi-nabi sebelumku. Yang keempat, aku diberikan hak syafaat, dan yang kelima, para nabi sebelumku diutus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Jadi bodoh kalau ada orang non-muslim yang meledek Nabi Muhammad, bikin kartun Nabi Muhammad, bikin karikatur, mencela Nabi Muhammad itu poligami, suka menikah dengan anak kecil dan sebagainya. Bodoh. Mereka lagi menghina nabinya sendiri. Karena Nabi Muhammad nabi untuk seluruh manusia. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup pengajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gak ada pertanyaan kan? Kita di luar aja ya. Waduh. Udah ditutup. Ya. Kan udah dikasih kesempatan. Oh iya, baik. Lanjut. Jadi yang Pak Ustadz, Nabi Muhammad kan pernah kalah perang 3 kali. Ya. Setelah Nabi Muhammad kalah perang 3 kali itu, apa ada ayat yang setelah Nabi Muhammad itu kalah itu langkahnya langsung gimana, itu ada nggak ayat yang? Kan gini Pak, kekalahan Nabi Muhammad itu bukan kekalahan beliau personal. Di perang Uhud memang ada terjadi kegagalan strategi.
hanya kalahnya simple. Rasulullah menyuruh orang-orang yang sekarang, kalau yang di atas yang sniper, Rasulullah nyuruh sniper itu untuk tetap di tempatnya. Kamu jangan pindah, awasin sampai malam nggak apa-apa. Nah kebetulan di bawah itu beberapa teman-temannya udah ngambil gonimah, terpancing ngambil gonimah dari pertempuran yang dimenangi oleh Islam itu. Nah yang di atas ini selalu nunggu terus kapan gua dapetnya. Turun mereka, rupa itu sergapan. Jadi Rasulullah bahkan pernah udah hampir kalah, beliau itu ditegur sama Abu Umar bin Khattab sama sahabatnya, karena beliau tuh ngadep ke kiblat lalu bilang, ya Allah menangkan kami ya Allah, sambil nangis. Seandainya engkau tidak menangkan kami, tidak ada lagi yang menyembahmu sejak hari ini. Sampai begitu, saking pengen menangnya. Gitu pakai adanya. Lalu ditegur sama Abu Bakar, sudah ya Nabi, sudah, percaya aja sama Allah gitu. Nabi ditegur. Saking doanya mungkin kalau orang sekarang bilang lebay, padahal nggak lebay, padahal nagih janji. Innaka la tukhliful mi'ad, kan kau nggak melanggar janji. Masa kau janji kemenangan buat kami, tapi kok dibikin kalah gitu. Nabi nangis. Jadi keadaannya seperti itu Pak. Nggak ada yang tercela lah istilahnya. Bahkan dari beberapa perang kita bisa ambil pelajaran. Contohnya perang Khandaq, tahu Bapak? Perang Khandaq yang bikin parit itu loh. Nah, salah satu tokohnya namanya siapa? Salman Al-Farisi. Beliau orang sahabat Nabi, berasal dari Iran. Persia. Persia itu terkenal agamanya Majusi, menyembah api, banyak sihir segala macam. Tapi Salman berhasil dapat hidayah, masuk Islam. Nah, beliau lah yang memimpin bikin parit tuh Pak di Madinah. Jadi di sekelilingnya dibikin gua gede supaya musuh nggak bisa masuk. Nah lagi bikinnya pakai syair tuh. Setiap mereka gali tuh nyanyi lagu, bukan lagu kayak sekarang, tapi lagu-lagu yang dipimpin Nabi. Nah malam harinya Salman saking capeknya tidur, ngorok. Maka orang-orang menggunjing dia. Katanya pahlawan perang, bunyinya kayak kodok gitu. Pokoknya dicela-cela begitu. Turun ayat tuh Al-Hujurat. Jangan kau membicarakan pokoknya soal ghibah tuh. Bahkan ghibah disamakan dengan makan daging saudaranya. Jadi kalau kamu mencela Salman, sama dengan kamu makan bangkainya gitu. Jadi dalam perang itu ada pelajaran Pak. Ada pelajaran berharga banyak sekali. Di antaranya juga begitu. Jibril alaihissalam itu puluhan kali ikut Nabi terjun langsung melawan musuh. Berubah bentuk jadi orang putih yang pakai jubah putih, pakai kuda gitu, saking gesitnya itu. Itu pernah di satu perang. Nabi istirahat. Kalau maghrib udah nggak perang lagi Pak. Maghrib istirahat. Nabi mandi. Jibril itu udah panggil orang mandi. Begitu Nabi keluar, kamu kok santai? Ayo perang lagi. Itu Jibril. Jadi ada beberapa pelajaran di situ. Pelajaran militer, tertib, ketertiban dan sebagainya. Itu Pak Haji ya. Nah, ada lagi? Udah ya. Setelah. Salawat ya kan? Salawat. Iya. Salawat apa yang terbaik dan syar'i? Iya. Ya. Kepada nabi-nabi atau khususnya Nabi Muhammad. Iya. Kenapa? Kita ketahui banyak banget bentuk salawat. Iya. Ya pertanyaan saya, salawat yang mana adalah yang terbaik? Baik. Ketika turun ayat memerintahkan salawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya kan? Kata Allah, sungguh Allah dan malaikat bersalawat pada Nabi. Ini perlu diketahui dulu Pak. Allah dan malaikat kalau bersalawat itu bukan ngomong Allahumma sholli ala Muhammad, bukan. Allah kalau bersalawat artinya Allah memuliakan makhluk. Ditaruh maqama mahmudan, dimuliakan. Dimuliakan itu diampuni, dikasih rahmat. Malaikat kalau bersalawat pada Nabi misalnya, malaikat itu minta Allah supaya menempatkan Nabi pada wasilahnya, pada tempatnya, dan juga Allah mengampuni gitu. Nah kalau kita baru nih lihat nih, kan di beritanya
ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ada dua perintah di situ. Hai orang beriman, bersalawatlah kamu dan salam dengan taslim. Ada dua perintah, bersalawat dan salam. Sahabat tanya, Nabi, kami udah jelas kalau salam kepadamu. Salam kan, assalamualaikum, bahkan assalamualaikum ya Nabi, udah sering itu. Tapi gimana cara bersalawat padamu? Nah ini kunci nih Pak. Jawabannya ini kunci. Ya, kata Rasulullah, kul, katakanlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamin innaka Hamidum Majid. Satu versi. Yang versi lain yang sejenis kayak gitu juga, hanya dibalik-balik aja tuh. Barakta dan ada 7 versi. Semuanya seperti itu. Itu namanya salawat Ismailiyah. Ibrahimiyah. Itu yang sah Pak. Yang sah itu. Yang lain-lain itu adalah salawat yang pakai Allah Wasallam Muhammad, tapi Muhammadnya diuraikan sama mereka, bikinan sendiri gitu loh. Ya, kayak Naria, salawat Tibil Kulub segala macam itu. Contohnya begini. Atau salawat Badar. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Seolah-olah memang lagi melaksanakan perintah itu. Kan hai orang beriman, salawatlah kamu dan berikanlah salam. Maka dia bilang salatullah, salawat Allah ya, salamullah dan selamatan dari Allah ala Toha. Toha itu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ada 2 nama yang dicantumkan dalam Quran sebagai tertuju pada Muhammad, yaitu Toha dan Yasin. Ya, Toha dan Yasin itu adalah nama Muhammad. Coba Bapak lihat, Yasin. Kan kita nggak tahu artinya. Wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang bijaksana. Innaka, sungguh kamu. K-nya itu domir. Domir dari siapa? Rasulullah. Dari Yasin. Domir dari siapa? Dari Yasin. Yasin, demi Quran yang bijaksana, sungguh kamu innaka lainal mursalin, adalah sungguh-sungguh Rasul. Berarti dipanggil tadi siapa ya? Yasin. Yasin berarti namanya Muhammad. Toha juga begitu. Kalau Bapak Toha lihat di surat Toha, surat keberapa? 20 ya? Surat 20. Toha juga begitu, seperti Yasin begitu. Ya, jadi orang ini kemudian membuat sholawat baru nih, dengan bilang ini sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Jadi sebagai juknis melaksanakan teknis dari perintah tadi gitu. Apa hukumnya? Baru muhdas. Ini baru karena Rasulullah cuma ditanya apa yang disebut selawat padamu, kul, katakanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang lainnya tambahan. Gitu. Ya, patut jelas ya. Jadi kalau orang lagi bersalawat, ya Rasulullah, salamun alaik, gitu. Itu artinya dia bukan lagi salawat atau salam, lagi bersyair, lagi madah, lagi memuji-muji Rasulullah, menyanjung gitu. Tapi kalau salawat yang benar yang jawaban Rasulullah tadi, kul, katakanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kita paham? Ya. Ada lagi? Cukup ya? Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.